Pengawalan itu maksudnya kayak mana ya? Anda bukan aparatur penegak hukum. Iya, kita nggak aparatur penegak hukum. Sekarang Anda jelaskan pengawalan itu maksudnya gimana? Makanya kita melakukan pengawalan agar proses penegakan hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Pengawalan itu kayak apa? Bentuknya apa? Bentuknya apa ya? Ada dugaan korupsi, tiba-tiba misalnya tidak dilakukan sebagaimana mestinya, sebagaimana aturannya, maka di sana kita melakukan pengawalan. Misal, atau dalam hal kasus kekerasan seksual, kita memahami yang bertanggung jawab di sana adalah aparat penegak hukum, tapi tidak kita pungkiri bagaimana mafia hukum ada di belakang itu semuanya, bagaimana proses itu tidak fair menurut kita, sehingga dalam proses peradilan sejak dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan kita melakukan pengawalan itu, dan juga bagaimana mendorong substansi bahwasanya ini benar dilakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya. Dalam hal kasus dugaan korupsi, ada nggak bentuk pengawalan di kasus lain yang di luar Bapenda ini yang sudah pernah Anda lakukan? Ya, ini, dan outputnya ya, apa? Dan ini kasus korupsi yang pertama kali yang saya lakukan. Pertama kali. Yes. LBH Padang itu pertama kali baru. Yang saya lakukan. Dan saya nanyakan sama saudara kan hanya mewakili lembaga. Yang saya tanya lembaga saudara. Ya. Kalau saudara ya bisa aja lembaga saudara sendiri satu. Yang lain maksud saya LBH Padang. Coba bentuknya kayak apa? Ya bentuknya juga pengawalan, kita mengkaji bagaimana Okay. LHP dan segala macamnya. Jika kita temukan kita akan dorong. Pernah LBH mendapatkan LHP dugaan korupsi dari sebuah pemeriksaan pada publik lain? Ada. Di mana coba bisa saudara jelaskan? Ada dari BPK. Ya ada itu jelaskan kapan, itu dugaannya apa? Jelaskan yang jelas. Ya, itu LHP BPK BPK Sumber tahun 2021 yang dikeluarkan tahun 2021. LHP BPK tahun 2021 yang dikeluarkan tahun 2021 tapi hasil pemeriksaan tahun 2020. Hasil pemeriksaan 2020 yang dikeluarkan di tahun 2021. Ya. BPK. LHP. Itu kasusnya apa? Itu kasusnya dugaan COVID. Dugaan COVID atau dugaan korupsi COVID? Korupsi COVID. Dugaan korupsi COVID. Kita dapat LHP-nya. Anda dapat LHP-nya? Nah setelah itu apa yang Anda lakukan ketika mendapat LHP itu? Ya, kita pelajari, kita analisis, kita bikin summary segala macamnya, kita bikin segala macam. Tindak lanjut proses hukumnya ada nggak secara formal? Iya, kita kalau dari LBH Padang itu kita melakukan dorongan kepada, kan ada di dalamnya itu rekomendasi. Nah kita juga pantau apakah rekomendasinya itu ditindaklanjuti atau tidak. Pada waktu kasus ini seperti apa? Kasus yang ini? Enggak, kasus yang tadi yang Anda sempat LHP yang Anda terima itu. Itu kalau tidak salah kita sudah menyurati bagaimana kita mengawal agar rekomendasi dari BPK itu dilakukan. Ya nanti kita akan cek ini ya. Apa benar bentuk LHP yang di BPK-nya itu seperti apa? Menyurati. Ya, bisa menyurati, kita bisa juga kampanye agar memang aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan di sana benar-benar mendorong proses tindak lanjut dari dugaan tersebut. Saya akan interupsi boleh sedikit ya sebelum kita menyurati 1, 2 kampanye itu ya outputnya. Berarti menyurati saudara termohon mengetahui detail 1 persatu sanksi yang diberikan kepada si pelapor. Kepada yang bersangkutan. Kepada yang bersangkutan dapat 1 persatunya. Ya, detail sanksinya. Detail sanksi yang diberikan, ya. Kemudian disurati kepada yang bersangkutan atau badan publiknya. Badan publik yang berwenang melakukan badan publiknya. Badan publik yang berwenang untuk agar tolong ini dikawal dengan itu gitu kan, ya. Baik dengan dapat pelaksanaan dengan sesuai dengan yang dimintakan. Ya. Kampanyenya paling kita berarti ini mengekspos sanksi-sanksi tadi. Ya, sanksi-sanksi berarti, apa dan bagaimana prosesnya. Berarti dapat izin dari BPK untuk mengkampanyekan sanksi-sanksi yang diberikan tadi. Kalau sanksinya kita tidak sampai kepada sanksi, tapi baru sampai kampanye di dalam dugaan korupsi. Dugaan ya. Dalam dugaan korupsi. Berarti belum sanksi kalau masih dugaan. Iya. Belum sanksi berarti masih dugaan. Ya. Karena memang ini kan dalam temuan itu kalau nggak salah kita dapat rekomendasinya untuk pengembalian sejumlah kerugian negara.
Untuk kampanye ini apa ya? Ada di IG, majelis besar ya Kampanye seperti apa? medsos? Ya, kampanye medsos. Kampanye medsos saja, tidak kampanye outdoor? Tidak. Baik. Surat terbuka lah sifatnya. Ya, silakan lanjut. Baik, terima kasih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fokus kita menurut saya sebenarnya adalah berdasarkan surat permohonan informasi dan data ini. Ya, kalau di sini kita lihat, kami mengajukan permintaan informasi dan data terhadap hasil pemeriksaan inspektorat. Kalau makna bagi saya terhadap data hasil inspektorat, bisa saja kemudian seperti yang disampaikan oleh termohon tadi sudah umum. Ya kan? Karena ada di situ data terhadap hasil pemeriksaan inspektorat. Tidak, di surat ini tidak menyatakan bahwa Anda meminta laporan hasil pemeriksaan. Kalau kemudian termohon umpamanya tadi sudah menjelaskan tentang bahwa LHP adalah data yang dikecualikan, ya, dengan sudah sebagaimana sudah diatur tadi di PP nomor 12 tahun 2017, kemudian ada Pergub, dan kemudian termohon mau memberikan informasi secara umum, saya pikir makna data terhadap hasil pemeriksaan bisa diberikan. Saya pengen konsisten di sini, Ibu Ketua. Artinya, makna informasi, permintaan informasi dan data terhadap pemeriksaan. Kalau kemudian inspektorat atau saudara termohon tadi sudah sampaikan, kami akan memberikan secara umum. Saya pikir data informasi yang diberikan secara umum bisa dikabulkan. Karena tidak ada di sini disebut secara jelas di surat saudara bahwa saudara meminta LHP dan apalagi tadi fisik apa tadi? Fisik apa tadi yang saya sebut tadi tambahannya LHP dan rekomendasi nggak ada di sini. Clear ini. Ya kan? Itu yang kedua, pendapat saya ya. Silakan nanti saudara termohon bisa memberikan informasi secara umum, karena Anda memang minta data terhadap hasil. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepada saudara termohon ini, karena memang informasi awal kasus ini kan dugaan korupsi 5 miliar, Pak. Besar, Pak. Bisa sekali, Bu. Makanya kemudian LBH jangankan orang juga pikir besar. Itu kan di berita. Tapi apakah kemudian setahu termohon ada klarifikasi nggak terhadap pemberitaan ini? Ya, media juga. Ada klarifikasi nggak, Pak? Ada klarifikasi. Ada lewat media juga. Mungkin jumpa kepada beberapa yang menanyakan semua. Yang menanyakan aja. LBH saudara LBH pernah mendapat pemohon pernah mendapat informasi bahwa ada klarifikasi? Belum. Atau Anda fokus pada buka berita awal aja? Buka berita awal mungkin bisa dikeluarkan kembali itu seperti apa narasinya. Mungkin ada yang terlewat juga narasi yang seperti apa yang itu menjadi konfirmasi dari saya. Anda belum mengikuti lagi ada klarifikasi? Atau Anda kemudian mencoba untuk selain fokus pada permintaan datanya, ada cara lain nggak ada yang dilakukan untuk mendapat informasi? Cuma sini aja. Fokus pada dugaan ini melihat. Sementara sebenarnya sudah ada klarifikasi. Boleh Pak, bisa dijelaskan nggak Pak klarifikasi dalam bentuk apa? Saudara termohon. Ada klarifikasi ke publik? Izin ketua, kalau klarifikasi itu saya kurang ingat dengan detail tanggal kapannya itu. Ada ya? Mungkin barangkali kalau ada nanti kita bisa lihat di klarifikasi. Karena memang booming 5 miliar kemudian